Hindu tapi menyembah atau sangat agama Hindu beraliran Wisnu, sangat berbakti penyembah utama terhadap Wisnu, Dewa Wisnu. Ajaran daerah Tarumanegara rakyatnya itu beragama satu Sunda Wiwitan, agama Buddha pada masa itu. Tapi disinyalir mungkin sudah ada satu orang dua orang sudah masuk Islam karena abad ke-7 sudah masuk Kalinggaja. Di situ menjadi Sunda Sembawa di Bekasi. Sunda Sembawa berubah menjadi kerajaan Sunda, dan keturunan Tarumanegara juga mendirikan kerajaan di daerah-daerah pedalaman termasuk kerajaan Galuh. Nanti oleh Pangeran Jayadewata disatukan menjadi kerajaan Pajajaran, Sunda dan Galuh. Dan itu kerajaan tertua di Nusantara, Punawarman I. Setelah itu ada kerajaan Kutai Kartanegara yaitu Mulawarman. Itu Sunda Wiwitan, agama Sunda asli. Yang kedua Buddha, agama Buddha. Jadi Hindu sedikit karena di kerajaan. Jadi yang lebih dominan di masyarakat rakyatnya adalah Sunda Wiwitan, bukan agama Hindu. Jagat raya itu adalah, ya kalau terjemahkan dalam bahasa Islam mungkin Rabbul Alamin. Mereka udah percaya, udah monoteis orang Sunda itu sebelum agama itu. Justru ketika datang Hindu itu ditafsirkan bukan menjadi dewa-dewa, jadi dewa-dewa jadikan sebagai ya pembantu tuh Sang Hyang Batara Jagat, artinya bukan pembantu mungkin. Kalau bahasa kita ya agama kita malaikat ya, mereka istilahnya dewa-dewa. Dewa-dewa bukan disembah sama mereka. Orang Sunda itu ya sama Tuhan satu. Sunda asli bahasa agama asli. Mereka tidak ada sinkretisme. Ya kalau kesininya dimungkinkan saja ada sinkretisme. Hindu Islam kan tarik menarik lah, proses akulturasi berabad-abad budaya boleh jadi ada sinkretisme. Islam juga kan berakulturasi jadi dengan lokal, dengan barat, dengan Hindu, yaitu ya menjadi Islam khas Nusantara, khas Sunda, khas Jawa dan sebagainya. Para sejarawan seperti batu tulis ya, kemudian di artefak plastik patung kuda ya, kemudian kebun kopi, jambu, itu banyak lah itu ya yang menjadi dasar-dasar bahwa dasar pijakan Tarumanegara berdiri pada 4 Masehi sampai 7 Masehi, karena di situ ditulis prasasti itu kan naskah dalam batu, ditulis disebutkan di situ, termasuk bagaimana dijelaskan dia menggali sungai ya agar untuk kepentingan pengairan dan pesawahan. Tetapi kalau kepercayaan orang Tarumanegara itulah rajanya ya Hindu menurut Wisnu, tetapi rakyatnya dan sebagian boleh jadi sebagian keturunannya atau menak-menaknya Sunda Wiwitan. Dan Buddha juga sudah masuk. So nanti pada masa selanjutnya ketika Tarumanegara jatuh, ada kerajaan kerajaan beragama Buddha di daerah Majalengka itu. Dari itu kerajaan Buddha sebenarnya. Ketika datang Islam menjadi musuh Islam. Jadi Sunda itu tidak utuh Hindunya, tidak utuh Buddha. Jadi campur di situ, ada Sunda Wiwitan, ada agama asli. Dan kenapa Sunda lebih cepat masuk Islamnya? Karena memang sudah monoteis. Orang Sunda pada umumnya sudah monoteis, yaitu ajaran agama Sunda Wiwitannya. Jadi sudah mempercayai adanya satu Tuhan. Tinggal dibahasakannya berbeda, ini Tuhan itu Allah gitu kan, Ahad gitu. Itu aja, Allah Ahad. Gak, apa lagi? Gak, udah ya.